Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa pertobatan itu bukan saja mampu membuka pintu hati, bukan saja mampu untuk menciptakan gelombang berkat, tetapi kuasa pertobatan itu mendatangkan keselamatan. Orang kaya berjubah ungu dalam kisah Lazarus, kaya di dunia tetapi mati dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi Sakeus yang membuka pintu rumah dan hatinya bagi Yesus, dia bertobat, membuka pintu hatinya untuk orang miskin. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bagaimana dengan kita? Maukah kita membuka pintu rumah kita, membuka pintu hati kita bagi Yesus? Dan barang siapa membuka pintu rumah dan hatinya bagi Yesus, pastilah pintu hatinya juga akan terbuka bagi mereka yang membutuhkan. Tapi Pak Aris, kalau bisa jangan 50% lah. Bapak Ibu Saudara, apa arti pemberian 50% dari kekayaan Sakeus? Artinya bahwa yang namanya pemberian itu ada batasnya, ada ukuran kuantitatifnya, ada jumlahnya, bisa diukur. Ada 1% atau mungkin 2%, 3%, 10%, 30%, 50% atau berapapun. Karena setiap orang dapat memberi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang penting, yang menjadi dasar untuk kita memberi dan berbagi adalah kerelaan hati, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan yang lebih penting lagi adalah jika pagi hari ini Tuhan yang berada di depan pintu hati saudara, Tuhan berkata seperti dia berkata kepada Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Maukah kita membuka pintu rumah dan hati kita bagi Yesus? Maukah kita ikut di dalam kegerakan yang sedang Tuhan akan kerjakan, supaya gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading menjadi gereja di mana pusat gelombang berkat itu boleh terjadi. Sehingga tidak boleh ada jemaat Tuhan yang miskin, tidak boleh ada orang-orang miskin di sekitar lingkungan gereja, karena di sini tersedia ya pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan yang siap untuk kita berikan, dan orang bisa bekerja dengan baik untuk mencari nafkahnya. Siapa yang mau membukakan pintu hatinya, Tuhan akan berkata, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. ya Hidup ini Amin. untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Amin. adalah kesempatan. Siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara. Untuk Maukah saudara membuka pintu hati saudara, supaya gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi gereja yang menjadi berkat. Amin. hanya sebentar. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku
Sekali lagi, hidup ini kesempatan. Amin. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat Tuhan, kiranya Tuhan memperkenan firman Tuhan yang memberikan tuntunan kepada kami. Bila kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan senantiasa, menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah dari pertobatan itu sendiri, sehingga hidup kami adalah hidup yang kami gunakan untuk ambil bagian apapun juga yang Tuhan titipkan dalam hidup kami masing-masing, untuk kami kontribusikan, mempercepat pekerjaan Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aris yang telah menabur benih firman Tuhan dalam setiap tugas pelayanan dalam rumah tangga. Tuhan yang menolong dan menyertai bersama dengan keluarga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Apabila hari ini terjadi peralihan kepemimpinan ditandai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, Tuhan yang memimpin menyertai, Tuhan yang memperkenan presiden dan wakil presiden yang baru ini boleh bekerja 5 tahun di dalam pertolongan penyertaan Tuhan, membawa bangsa negara kami mengalami segala yang baik, perkembangan pertumbuhan dalam ekonomi, dalam keamanan, kerukunan, kebersamaan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap doa anak-anak Tuhan dari gereja Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati akan setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini. 1 minggu yang akan dilalui di dalam meneruskan membangun rumah tangganya. 1 minggu yang akan dilalui dengan pekerjaan mata pencarian masing-masing. 1 minggu yang akan dilalui dengan pengabdian pelayanan, apapun juga yang akan dilakukan. Perjalanan-perjalanan di dalam kota, di luar kota, sampai di luar negeri. Kiranya tangan kemurahan Tuhan yang terus menuntun, memberikan kekuatan, perlindungan, berkat demi berkat. Itu sebabnya kami naikkan tangan kami ke atas sebagai ekspresi iman kami. Tuhan, kami butuhkan Engkau senantiasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah, berkat yang dicurahkan dari kasih Allah Bapa di dalam anugerah kuasa kebenaran Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Haleluya, amin.
Silakan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak.